Oke, kali ini kita mau bahas tentang kebiasaan di Jepang, di mana kebiasaan ini tidak kita temukan di Indonesia. Yang pertama, kita mau bahas tentang antri. Nah, ini pasti sudah nggak asing lagi di kuping kita yang namanya antri. Biasakan, budayakan antri. Nah, itulah slogan yang sering kita dengar, tapi kadang-kadang juga nggak dilaksanakan. Jadi kayak slogan gitu aja. Tapi kalau di sini itu harus benar-benar dilaksanakan. Jadi nggak pandang bulu, mau kata dia baru datang di Jepang, mau dia orang asing, mau dia orang Jepang, anak kecil, orang gede, itu semua harus mematuhi yang namanya antri. Jadi jangan coba-coba mendahului orang yang pertama kali datang, karena semua mata akan menuju ke Anda dan kadang-kadang akan ditegur juga. Yang kedua, tidak berisik di transportasi umum. Nah, ini kan biasanya kita kalau misalnya naik bus atau naik kereta, nah udah kita ngerumpi sebebas-bebasnya, berisik sebebas-bebasnya. Tapi di sini itu benar-benar kita akan melihat, ya ampun ini sepi banget ya padahal banyak orang gitu. Walaupun misalnya berdesak-desakan gimana pun di kereta itu mereka tuh kayak tetap diam gitu. Terus nggak ada yang namanya terima telepon. Nah, aku pernah ditegur nih di kereta sekali gara-garanya terima telepon. Itu terjadi di Shinkansen, kereta cepatnya di Jepang. Terus aku terima telepon, perasaan di sekitarku nggak ada petugasnya gitu. Tapi ya udah pas lagi nelpon tuh tiba-tiba datang ditegur langsung, diminta untuk berhenti untuk menelpon. Terus juga pernah naik bus, nah itu bukan aku tapi ada orang Jepang yang kayak itu telepon penting banget kayak dari bosnya gitu. Terus dia baru naik, terus sambil lagi terima telepon nih, memang udah terima telepon sebelum naik, jadi kayaknya tuh disambung pada saat dia naik ke bus. Pas dia melangkahkan kaki, asik masuk ke dalam bus itu, terus sopirnya langsung ngomong. Nah itu kan dengar sama semua penumpang, langsung di ngomong supaya mohon maaf untuk penumpang yang sedang menerima telepon supaya berhenti untuk menelpon. Ya udah, saat itu juga dia langsung berhenti dan minta maaf. Jadi se-strict itu yang namanya berisik dan terima telepon di atas kendaraan atau transportasi umum di Jepang. Terus selanjutnya memisahkan sampah. Nah, ini adalah yang paling-paling menurut aku tuh ribet. Ribet pada saat pertama kali datang di Jepang. Jadi setiap mau buang sampah itu kayak kesel gitu. Ngapain sih orang Jepang ini ribet banget yang namanya sampah gitu. Dan itu kayaknya beban banget gitu karena harus mikir dulu. Ini sampah apa ya? Sampah plastik, sampah yang bisa dibakar, sampah yang nggak bisa dibakar, apa pokoknya itu jadinya bawaannya itu ribet dan kayaknya beban banget gitu. Jadi waktu itu mendingan gue masukin tas aja itu sampah daripada gue bingung mau buangnya di mana. Terus tapi kalau udah terbiasa, udah biasa aja gitu, kayak maksudnya udah tahu gitu sampah ini masuk mana, sampah ini masuk mana. Jadi dan itu karena udah jadi kebiasaan, jadi udah biasa aja, udah bukan lagi jadi beban sekarang. Memang udah jadi kebiasaan. Jadi memang segala sesuatu itu kalau kita biasakan itu udah akan menjadi gampang gitu. Jadi jangan sampai pada saat datang di Jepang buang sampah sembarangan, apalagi walaupun buang sampah pada tempatnya tapi di tempat yang salah, nah itu juga nggak boleh. Jadi harus tahu ini kategori sampah apa, sampah apa. Dan lagi di setiap kota itu beda-beda peraturan. Ada yang sudah disiapkan dengan warna-warna sampah sesuai dengan kategorinya, ada juga yang harus kita siapkan sendiri dengan sampah biasa aja tapi tetap harus dipisahkan. Selain itu, hari buang sampahnya juga beda. Jadi misalnya hari ini buang sampah yang bisa dibakar, besoknya buang sampah minuman botol atau sampah plastik atau sampah kaleng, sampah kaca itu juga semua beda-beda. Jadi harus tahu hari-hari buang sampah itu hari sampah apa aja dan harus tahu kategori sampahnya supaya tahu memisahkannya pada saat buang sampah. Selanjutnya, tidak bersalaman. Nah, budaya salaman tuh di Jepang bukan berarti benar-benar nggak ada mungkin yang menerapkannya atau mereka sudah
berteman dengan orang-orang luar gitu, tapi kita itu akan jarang sekali menemukan orang pertama kali ketemu itu akan salaman. Nah, jadi di sini itu kita ketemu itu ya membubuhkan badan, perkenalkan diri gitu. Nggak ada tuh namanya cipika-cipiki gitu. Kalau misalnya ketemu salaman cipika-cipiki itu nggak ada. Jadi itu juga adalah hal yang sangat kayaknya kagok gitu karena udah kebiasaan pertama kali ketemu tuh langsung mengulurkan tangan untuk salaman sebagai tanda hormat gitu. Nah, itu hal yang maksudnya refleks akan kita lakukan, tapi ya udah pada saat kita di sini tuh harus dibiasakan, jadi nggak yang langsung main nyosor, main nyodorin tangan aja gitu. Jadi itu adalah budaya yang berbeda dengan budaya kita. Selanjutnya adalah bunyi saat makan. Nah, ini maksudnya bunyi saat makan kayak misalnya nih makan mie. Nah, gitu, bunyi kayak gitu-gitu. Atau pada saat minum kuah dari mangkoknya langsung itu kan gitu. Nah, itu jangan sampai misalnya lagi makan di restoran terus dengar suara gitu langsung nengok. Put. Maaf. Langsung nengok karena kayak ih aneh banget sih tuh orang atau ih kayak nggak makan sebulan aja tuh orang sampai kayak gitu banget makannya kayak rakus banget karena memang pas lihat itu kesannya tuh kayak rakus atau lagi kelaparan atau gimana, tapi itu adalah hal yang normal di sini karena itu menandakan bahwa makanan itu tuh lezat dan yang makan itu benar-benar sedang menikmati makanan yang sedang dimakan. Dan juga katanya dengan cara bunyi kayak gitu, apalagi kalau kayak makan ramen, makan sejenis mie gitu, itu pada saat panas itu kan panas. Nah, kalau makannya pada saat lagi panas itu kan lebih enak dibandingkan udah dingin. Nah, kalau diseruput gitu itu akan membantu mempercepat dia agak dingin pada saat masuk ke dalam mulut. Nah, itu katanya seperti itu. Terus patuh rambu lalu lintas. Nah, patuh rambu lalu lintas ini biasanya kan kita patuh kalau ada polisi atau memang ada mobil lewat. Jadi kalau nggak ada orang, ya elah nggak ada orang ini sepi, ya udah main nyebrang aja gitu. Nah, kalau di sini misalnya nih berjalan kaki, terus ini jalanan sepi, tapi tetap ada rambu lalu lintas di situ. Nah, orang-orang tuh akan nungguin sampai benar-benar hijau. Walaupun nggak ada mobil lewat, nggak ada orang-orang di sekitar, nggak ada polisi apalagi. Nah, itu mereka tuh tetap patuh banget. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini, terutama bagi kalian yang sedang mempersiapkan untuk berangkat ke Jepang, atau ingin tinggal di Jepang, ataupun hanya sekedar jalan-jalan di Jepang, karena itu semua berlaku untuk orang-orang yang sedang ada di Jepang. Mau itu datang cuman jalan-jalan, mau itu menetap di Jepang, itu harus melakukan hal-hal seperti ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat. Dan salam sukses, sampai jumpa, dadah.